Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah di bulan Ramadan ini kita memiliki komitmen untuk melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk, dengan ikhlas. Ini panggilan ilahi. Kita sebagai makhluk spiritual selayaknya kembali kepada orbit kita, yakni kembali melaksanakan panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena ibadah puasa ini memberikan banyak kenikmatan, banyak kemanfaatan bagi kita. Dan yang paling penting itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Bila di hari-hari sebelumnya kita merasa jauh dari Allah, kita semakin banyak masalah karena jauh dari Allah, maka di bulan puasa ini ada panggilan yang membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah kalau melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ibadah puasa menjadi media bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memang dalam perjalanan manusia, meskipun pada hakikatnya adalah makhluk spiritual, itu ternyata tidak mudah untuk dekat dan selalu ingat dengan Allah. Ada 4 pendekatan yang selama ini kita bisa gunakan sejauh mana seseorang dekat dengan Allah dan kadang jauh dengan Allah dan kemudian menjadi dekat lagi gitu. Yang pertama takut, yang kedua takjub, yang ketiga itu cinta, yang keempat itu ittihad. Nah, pendekatan yang pertama biasanya orang yang merasa jauh dengan Allah namun tiba-tiba mengalami musibah atau mengalami satu peristiwa yang sangat menakutkan seperti letusan gunung berapi, gempa bumi misalnya, di tengah suasana kepanikan, di tengah suasana ketakutan yang luar biasa, kadang kita menjadi ingat Allah, takut karena Allah. Al-Quran pernah memberi gambaran kepada kita, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Jadi ketika sudah kandungan di perut bumi itu dimuntahkan gitu, ya seolah-olah kiamat itu menjadi dekat dengan kita. Mau nggak mau kita kadang memiliki perasaan takut dan menjadi dekat dengan Allah. Yang sebelumnya kita menjadi jauh, tiba-tiba menjadi dekat. Karena ada satu peristiwa di luar diri kita yang kemudian masuk mempengaruhi hati dan pikiran kita. Kita menjadi takut. Kemudian yang kedua itu takjub. Mungkin bukan suasana takut yang kita lihat, tapi peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan keindahan, kemahakawasaan Tuhan. Siapakah yang menciptakan tatar surya, bintang-bintang yang begitu indah, sehingga tidak saling berbenturan satu sama lain, berjalan sesuai dengan porosnya masing-masing. Nah, ketakjuban itu membuat kita kadang menjadi ingat kepada Allah. Karena itu di dalam Al-Quran juga disindir, inna zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib. Allah sudah menghiasi langit dunia ini dengan hiasan bintang yang indah-indah gitu ya. Antara takut dan takjub ini kan sesuatu yang dari luar yang kadang tidak bisa bertahan lama untuk masuk dan membuat hati dan pikiran kita stabil kadang untuk ingat Allah. Kenapa? Karena bisa jadi ini hanya fenomena psikologis yang ketika fenomena psikologis itu sudah hilang peristiwanya, kita dihadapkan oleh peristiwa-peristiwa yang lain, kesenangan-kesenangan yang lain, kadang kita nggak istiqomah. Kita kadang lupa kepada Allah gitu loh. Sehingga kadang untuk mendekati Allah secara stabil kita butuh pendekatan yang ketiga. Apa itu pendekatan yang ketiga? Hub, cinta gitu ya. Jadi biasanya kalau tadi itu lebih kepada kekuatan luar yang masuk ke dalam, kalau cinta ini kekuatan dari dalam yang kemudian keluar gitu loh. Karena itu lebih stabil gitu ya. Jadi di dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Cinta ini kekuatannya dari dalam. Jadi kalau orang mencintai Allah karena pendekatan cinta, maka pendekatan cinta ini akan stabil. Apapun cobaan yang dihadapi, apapun masalah yang dirasakan, dia akan mampu dengan kekuatan cinta itu mengatasi masalah itu, mengatasi cobaan itu. Ya, kalau diberikan iktibar bagaimana misalnya perilaku anak-anak muda gitu ya, tiba-tiba sedang mencintai seseorang lalu janjian meskipun ada hujan petir gitu, janjian jam sekian, itu biasanya diterobos.
itu cinta sama manusia. Kalau cinta dengan Allah biasanya lebih dahsyat lagi, ya kan? Jadi halangan apapun tidak kemudian membuat seseorang itu takut. Dalam konteks ini, seorang sufi perempuan Rabi'atul Adawiyah itu juga memberikan teladan kepada kita. Terus Rabi'atul Adawiyah mengatakan, saya menyembah Allah itu karena cinta, bukan karena takut nerakanya Allah, atau juga karena saya punya kepentingan surganya Allah. Itu nomor sekian gitu. Nomor yang pertama karena saya cinta Allah. Nah, karena itu di dalam Al-Quran orang yang cinta kepada Allah dikisahkan. Misalnya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika engkau mencintai saya, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Yuhibbukumullah, sesungguhnya rasa cintanya Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Jadi orang yang punya komitmen kecintaan kepada Allah biasanya lebih stabil. Peristiwanya sudah hilang, momen-momen keagamaan sudah hilang. Misalnya ketika kita puasa di bulan Ramadan, pasca bulan Ramadan pun karena kita motifnya cinta, itu ya biasanya stabil, nggak akan lekang oleh waktu gitu loh. Karena itu kita ingin motivasi kita di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini ya karena motif cinta gitu ya, karena kita cinta Allah. Nah, yang terakhir itu ittihad. Seorang hamba Allah yang sudah betul-betul khusyuk ya mengamalkan, melaksanakan ajaran agama, semua pandangannya itu Allah, semua yang dipikirkan itu Allah, hatinya selalu yang ada itu Allah. Allah menjadi cermin bagi dirinya. Kalau dalam tradisi sufi gitu, orang itu bisa sampai dekat dengan Allah, dia melakukan ittihad. Sehingga kadang di kalangan kaum sufi, Al-Khalaj misalnya, meskipun ini kontroversi, pernah mengatakan ana al-haq gitu. Saking dia dekatnya dengan Allah sehingga dia mabuk Allah gitu. Tetapi bagi pemahaman saya, al-ittihad ini menyatunya seorang hamba kepada Allah ya hanya dimiliki oleh nabi atau rasul gitu ya. Sementara di luar itu memang ketika akan mengatakan ittihad itu memang penuh kontroversi. Tetapi bagaimanapun konsep ittihad itu juga muncul di kalangan kaum muslimin untuk menandai betapa orang bisa menembus pada tahapan yang sangat dalam mendekat kepada Allah, berhubungan dengan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, saya mengajak kita semua untuk secara berjenjang mendekati Allah, mencintai Allah, dari mungkin suasana kebatinan yang masih level yang paling rendah, yakni takut, takjub, menjadi cinta gitu ya, sehingga religius kita menjadi stabil. Kita berharap di bulan puasa ini momentum yang baik untuk melakukan riyadhah, perbaikan diri, introspeksi, agar kita diampuni segala dosa kita, kita diberi rahmat, maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.